diseminasi sebagai tugas kami sebagai peserta pendidikan guru penggerak pada modul 1 dari 4, di mana kami harus menyampaikan materi budaya positif selama kurang lebih 60 menit ke depan. Bapak Ibu, kami mulai. Tujuan dari diseminasi hari ini adalah yang pertama, berbagi pemahaman dan pengalaman tentang konsep budaya positif. Yang kedua, bersama-sama mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Kemudian materi budaya positif pada modul 1 diantaranya adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu bisa dibaca menika persepsi atau kegiatan awal sebelum kita membuka materi berikutnya. Jadi tugas peserta ini ada dua orang peserta, Bapak Ibu. Peserta A tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Berikutnya, tugas peserta yang kedua adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan peserta A. Boleh membujuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar A bersedia membuka kepalan tangan. Kami ulangi bahwa peserta A yang mengepalkan tangan jadi yang digenggam adalah sesuatu yang sangat berharga. Selanjutnya adalah dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru mengontrol murid sebenarnya adalah ilusi, jadi bukan faktanya tidak seperti demikian. Berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi yang pertama tadi, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, dan demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, untuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid, menuduh
tertuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Selanjutnya adalah bagaimana seseorang bisa mengubah atau bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey ada dalam Principle Center Leadership mengatakan bahwa yang pertama adalah stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama. Kemudian teori kontrolnya adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama, tapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, selanjutnya biar tidak ngantuk Bapak Ibu bisa membaca nih. Ada waktu 2 menit. Pak Yusuf kelihatan di belakang Pak Yusuf paparan kami? Kelihatan Pak, Jelas Pak. Terima kasih. Nanti ada pertanyaan mungkin. Nah, kalau misalnya enggak posisinya membacanya tidak sungguh-sungguh, nanti Pak Mudari menjawab Mudari. Sampun nggih, yang paling bawah model berpikir menang atau kalah. Nah, model berpikir menang-menang ini kalau dari teori kontrol. Selanjutnya adalah disiplin positif. Apa yang sebenarnya dinamakan dengan disiplin positif? Apakah yang dimaksud dengan disiplin positif? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ternyata tidak boleh menghukum Bapak Ibu, ya, tidak boleh menghukum. Selanjutnya Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran pelajaran sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ternyata motivasinya banyak Bapak Ibu. Yang pertama adalah manusia berperilaku ini motivasi banyak. Ternyata diantaranya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini namanya motivasi eksternal. Jadi motivasi melakukan kegiatan karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau ingin menghindari hukuman. Yang kedua adalah masih motivasi eksternal,
bahwa manusia berperilaku mereka untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi kalau tidak ada penghargaan dari orang lain, maka orang tersebut tidak akan melakukan sesuatu. Nah, yang terakhir adalah motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan contoh kalimat pemantik, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan titik-titik. Jadi motivasi yang berasal dari diri sendiri. Jadi motivasi yang diharapkan dari tujuan disiplin positif di sini adalah motivasi internal. Jadi melakukan sesuatu bukan karena untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan penghargaan, tetapi melakukan sesuatu untuk menjadi diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi mereka menjadi diri mereka sendiri. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, kadang terjadi pelanggaran. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hari ini Bapak Ibu akan diperkenalkan dengan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Pada tabel di depan Bapak Ibu, nah di sana ada hukuman, ada disiplin. Kalau disiplin itu ada konsekuensi, ada restitusi. Di antaranya ada sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Nah, ini hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, kalau menyakitkannya tidak ada gitu. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Jadi mereka bisa memilih. Berikutnya adalah tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Ini kalau dihukum. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian dalam restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Sangat berbeda nih. Jadi hukuman itu tidak nyaman untuk jangka panjang, tapi kalau restitusi menguatkan murid dalam jangka panjang. Selanjutnya dalam hukuman korban mendapatkan keadilan. Kemudian konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian restitusi korban mendapatkan ganti. Nanti ada contoh di belakang buku. Berikutnya adalah murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Selanjutnya restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Yang terakhir, perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi masalah terpecahkan. Jadi dari tabel ini maka restitusi adalah sesuatu yang paling baik dalam rangka menyelesaikan semua masalah yang terjadi pada murid kita. Selanjutnya ada sistem tidak akan berjalan bila murid tidak taat. Nah, kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya adalah murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman peraturannya adalah kamu harus, tetapi dalam konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Ini konsekuensi.
membenci peraturan karena menghukum seperti itu. Kalau konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Pada restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya Bapak ini contoh, nah, ada negatif, ada netral, ada positif. Contohnya negatif, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Ini negatif. Netralnya, melakukan apa yang saya katakan. Kemudian positifnya, apa hal ini, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi sangat berbeda. Bapak Ibu boleh membaca sampai bawah, nah ada waktu 1 sampai 2 menit. Bapak Ibu, selanjutnya adalah tentang hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Selanjutnya hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Selanjutnya hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata kita. Ini hukuman Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini seharusnya bukan hukuman Bapak Ibu. Nah yang di atas belum diganti karena yang membuat slide ini adalah manusia, jadi kadang ada salahnya. Nonton bayang, nah ini artinya yang atasnya ada konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Ini kalau konsekuensi. Selanjutnya ini adalah restitusi Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari Gasan 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi restitusi ini membantu murid Bapak Ibu menjadi lebih memiliki disiplin positif yang memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya adalah murid menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, sehingga mereka memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Selanjutnya ciri-cirinya restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian dalam restitusi ada tawaran, bukan paksaan. Kalau paksaan ini menjadi hukuman. Selanjutnya restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik karena fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi ini menguatkan, fokus pada solusi, dan yang utama, yang paling bawah, Bapak Ibu, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Silakan dibaca, kemudian jawabannya disimpan Bapak Ibu. Nah, di baliknya nanti ada kunci jawaban. Kira-kira sama apa tidak jawaban Bapak Ibu dengan kunci jawabannya nanti. Ada 9 nih. Yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Berikutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, ini dihukum membawa konsekuensi. Selanjutnya murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Yang terakhir adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini mohon diingatkan Pak Budi, jawabannya apa kira-kira salah atau betul. Oke, coba kita lihat. Oh, ternyata yang mencatat 100 itu hukuman Bapak Ibu. Dan lari memilih lapangan juga sama, ternyata itu juga hukuman. Yang ketiga kalau betul semua berarti bukan 100 ini, 90. Karena soalnya 9. Dan nanti nilainya di bawah 7. Remedi Pak, kita ulangi Pak. Berarti betul berhasil. Atau kita nggih. Ada 7 di bawah, remedi sing dibalik diseminasi budaya positif. Selanjutnya push up 15 kali. Nah, ternyata push up juga sama hukuman. Pak Yok, push up Pak Yok. Nah, makanya tapi kalau pas olahraga pas. Nah, ketika anaknya belum, misal anaknya datang terlambat, temannya sudah mulai belajar olahraga di lapangan. Dan ini misalnya oleh Pak Yoyo ini diminta lari. Nah, lari mengelilingi lapangan itu bisa jadi bukan hukuman karena itu adalah gantinya pemanasan. Yang pemanasan yang lain dan datang pemanasan terlambat sudah mulai dan belum pemanasan, itu berarti bukan hukuman. Jadi itu dianggap sebagai pemanasan. Sehingga anaknya pertama juga tujuannya untuk membuat anak menjadi tidak terlambat lagi juga bisa masuk. Yang kedua, anak menjadi siap untuk belajar olahraga juga bisa masuk. Ada Pak Yogi. Selanjutnya adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi bukan hukuman. Selanjutnya berjemur di lapangan. Nah, ini ternyata adalah hukuman. Selanjutnya meminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Ini ternyata konsekuensi. Artinya besok lagi sudah tidak mengulangi lagi. Selanjutnya adalah berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Nah, ini juga termasuk hukuman. Berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis. Nah, ini ternyata adalah konsekuensi. Kalau di sekolah, kalau Bapak Ibu guru belum ada lagi hukuman semacam ini, gini. Belum pernah diberlakukan. Kalau Bapak Ibu guru karena sudah tahu tentang teori-teori kontrol, maka tidak ada hukuman. Itu Pak Bu, tidak ada. Adanya adalah restitusi. Maka tidak ada mungkin Bapak Ibu guru yang terlambat suruh lari kan dilucu buri. Karena sudah memahami teori ini, sehingga sudah tidak ada hukuman. Karena hukuman tadi ada unsur menyakitkan dan bertahan lama. Ini contoh mawon. Misal Pak Yoyo terlambat kemudian diminta lari 2 kali mengelilingi lapangan. Ini sepanjang hayat mesti pada ingat Pak Yoyo. Ketika nanti di mana pun ketemu saya teringat itu. Ada anak lari teringat saya lagi. Itu menyakitkan.
apalagi mengangkat kaki, aduh, viral. Oke, berikutnya ini bapak ibu, ini buat nih hasilnya di bawah 7 atau di atas 7 nih. Kalau di bawah 7 Pak Iso kita mulai dari awal Pak Iso. Oke, alhamdulillah kelihatannya semuanya sesuai dengan angan-angan yang depan ya. Jadi insya Allah sudah paham mengenal hubungan dan mengenal konsekuensi. Selanjutnya perbedaan hubungan dan konsekuensi. Nah, tadi di awal sudah nih, di antaranya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Misalnya menumpahkan tadi kan itu tetap harus membersihkan, jadi kan harus terjadi. Selanjutnya paling bawah misalnya marah, ada marah. Yang paling bawah ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini kalau dihukum. Tapi kalau konsekuensi kehilangan hak, misalnya tadi bersepatu malah tidak bisa bersepatu, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi sementara. Beda dengan hukuman. Selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Apa ada dihukum kok oleh penghargaan? Ternyata ada Pak Ibu. Jadi ada Al-Fikon ini mengumumkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengatur perilaku yang menghancurkan. Maka penghargaan tidak boleh Pak, ternyata Pak. Jadi tidak boleh nyari hadiah berarti nggih. Pak, ternyata penghargaan ini menghukum. Ternyata penghargaan atau hukuman itu sama-sama menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Tuhan secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Tuhan selanjutnya juga mengumumkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Wah, ini berarti saya ketika membaca ini pertama gak kaget, oh ternyata ada penghargaan ini yang menghukum atau kualitasnya sama-sama menghancurkan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi mungkin ini bisa masuk kalau jangka waktu pendek ini penghargaan. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Sehingga kalau tidak ada penghargaan, maka tidak akan menyelesaikan tugas dengan baik anak begitu. Misalnya diberi misalnya uang, maka yang diberi uang ini kalau misalnya terus menerus maka akan bergantung. Jika tidak diberi uang, dia tidak bersemangat lagi. Kemudian dalam kelas kita, anak yang tidak pernah mendapatkan uang, nah ini menjadi masalah karena mereka juga akan malas. Karena yang pertama merasa tersisihkan dari teman-teman yang lain yang biasanya mendapatkan uang. Selanjutnya adalah penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah sesuatu yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Jadi kalau biasa diberi Pak Ibu. Jika kita memberikan seseorang untuk penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi kalau saya membaca ini, saya ingat sirkus Pak Ibu. Jadi sirkus itu hewannya itu ketika diberi hadiah berupa kacang atau makanan kesukaannya, maka dia melakukan semua perintah dari pawangnya, betul nggih? Dari pelatihnya. Ya betul. Jadi memang hewan-hewan itu saya pikir memang sengaja dibuat lapar, sehingga ketika dia diberi melakukan lagi. Nah, kemungkinan untuk memenuhi kebutuhannya yang kedua. Berikutnya adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kalau dalam kasusnya Doni, dia merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Ini kebutuhan pengakuan, kemampuan atau penguasaan. Berikutnya kebebasan. Nah, kalau dalam kasusnya Doni,
Jika jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha menimbulkannya akan kebebasan. Jadi ini adalah kemungkinan pemenuhan kebutuhan selanjutnya. Sudah mendapat bekal dari rumah, tapi bekalnya sama, sehingga ketika di sekolah berulang. Itu lagi. Selanjutnya kesenangan. Jika Doni melakukannya karena iseng, kemudian dia menikmati asli wajah teman-temannya yang kesal. Jadi temannya kesal itu langsung menang. Dia senang ketika temannya susah. Ini untuk memenuhi kesenangan. Di antaranya adalah untuk memenuhi seperti ini oleh. Jadi kebutuhan dasar termasuk salah satu kebutuhan dasar. Jadi bukan karena lapar, bukan karena belum sarapan, bukan karena tidak membawa bekal, tapi karena ingin merasa senang. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini ada 5 posisi ternyata dalam restitusi. Jadi yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari kelima ini kelihatannya, bisa kita sudah mulai membayangkan Bapak Ibu. Nah, karena penghukum dan pembuat rasa bersalah ini kelihatannya sesuatu yang nantinya mungkin harus kita hilangkan atau tidak sesuai dengan modul ini. Jadi kalau mungkin kita masih ada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, nah ini mungkin kita sedikit bergeser kepada yang ketiga sebelah kanan, mulai dari teman, pemantau, dan manajer. Bedanya apa Bapak Ibu? Penghukum ini, seorang penghukum dia bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa setelah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ini menghukum. Berarti kamu selalu saja salah. Ini juga sama menghukum. Selalu, pasti selalu yang tak selesai. Berikutnya, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia atau cara Bapak Ibu guru tersebut dengan menghukum murid-muridnya. Selanjutnya, membuat merasa bersalah. Nah, ini biasanya dengan kalimat seperti ini, Bapak Ibu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat rasa bersalah pada siswa. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini adalah salah satu contoh kalimat yang menyatakan bahwa Bapak Ibu guru pada posisi membuat merasa bersalah ketika menyelesaikan masalah pada murid kita. Selanjutnya adalah sebagai teman Bapak Ibu. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, contohnya seperti ini Bapak Ibu, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, jadi kalimat yang digunakan itu sudah mulai halus. Ada lagi, nah saya pikir Bapak, saya pikir ini. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya ternyata nggak membantu. Jadi ternyata teman pun di sini ada sisi positifnya juga ada sisi negatifnya Bapak. Selanjutnya pemantau ini biasanya menggunakan kalimat seperti contoh Bapak Ibu, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jika menggunakan kalimat ini berarti
Selanjutnya adalah manajer. Bapak Ibu, ini adalah posisi yang paling puncak. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ketika menemukan solusi atau mencari solusi itu bersama-sama. Jadi bukan hanya Bapak Ibu gurunya, tapi mengajak siswa untuk bersama-sama menemukan solusi yang terbaik. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi manajer ini yang dipilih adalah teman dan pemantau, Bapak Ibu. Jadi yang penghukum dan pembuat rasa bersalah tadi tidak disebutkan, sehingga kelihatannya dari modul ini maka seorang guru diharapkan dalam menyelesaikan masalah yang pertama menjadi teman, menjadi posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir menjadi posisi sebagai manajer. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Ini kembali ke keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi ketika apa yang kita yakini, misalnya tadi dalam kelas keyakinannya apa, misalnya harus menghormati. Nah, ketika ada suatu perbuatan yang dimana menyakiti temannya, tidak menghormati temannya, maka kembalikan ke sini lagi, Bapak Ibu. Apa yang kita yakini? Oh iya Pak, ternyata keyakinan kelas kita berbunyi kita harus saling menghormati. Jadi kembali ke keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Selanjutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Maka anak akan berpikir, kemungkinan akan menjawab bersedia memperbaiki. Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Maka disampaikan dulu kepada muridnya, sehingga murid akan berusaha menebus kesalahannya dengan suatu perbuatan atau tindakan yang hubungannya menyelesaikan permasalahan yang telah dibuatnya sendiri. Kemudian selanjutnya adalah video tentang 5 posisi kontrol restitusi. Disikip saja Ibu ya, karena videonya 1 jam. Waktunya habis. Nah, selanjutnya posisi yang paling penting di antara yang kita bahas tadi adalah segitiga restitusi dari dalam menyelesaikan masalah anak. Menurut Dian Gerson dalam bukunya Restitution telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Apa saja segitiga itu, Bapak Ibu? Ternyata segitiga itu adalah seperti ini. Jadi ketika ada bermasalah, maka yang dilakukan pertama adalah yang paling bawah, menstabilkan identitas. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya seperti apa? Kalimat tematiknya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kata itu yang diucapkan pertama, sehingga anak sudah mulai ketika emosinya tinggi, sudah mulai merendah karena ada ini. Yang kedua adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, sehingga anak insya Allah langsung stabil, artinya menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah ini biasanya dengan kalimat mantik seperti itu, Bapak Ibu. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini disebut dengan langkah yang kedua segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, Bapak Ibu. Jadi menanyakan keyakinan itu seperti apa yang kami sampaikan di awal, menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama di kelas. Dengan pertanyaan pemantik, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Maka inilah yang disebut dengan segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus atau masalah yang terjadi pada anak-anak kita.
Selanjutnya ini adalah langkahnya, Bapak Ibu. Yang pertama tadi, ini yang model segitiga, yang ini adalah yang model tabel. Selanjutnya adalah bagian dasar dari segitiga distribusi adalah bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat seperti bawah ini. Yang pertama adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan ini sehingga permasalahan anak kita akan teratasi dengan baik. Karena solusi bukan berasal dari Bapak Ibu guru saja, tapi solusi berasal dari Bapak Ibu guru dan murid-muridnya yang melakukan kesalahan. Selanjutnya menstabilkan identitas yang bagian bawah tadi Bapak Ibu. Kemudian validasi adalah langkah yang kedua segitiga restitusi, dan selanjutnya adalah langkah yang ketiga segitiga restitusi. Selanjutnya, mari bergerak bersama untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, budaya positif adalah sesuatu yang sangat penting yang nantinya bisa kita implementasikan di dalam kelas kita, di dalam sekolah kita, sehingga mungkin di antara kita ada yang masih menjadi posisi yang pertama tadi, ada yang menghukum, ada yang merasa bersalah. Nah, dengan mempelajari materi ini kita sudah bisa mungkin berpikir untuk ke langkah selanjutnya menjadi teman atau menjadi manajer atau menjadi pemantau, sehingga anak kita menjadi terpenuhi kebutuhannya dari 5 kebutuhan dasar tadi. Sehingga jika anak-anak kita telah merasa menerima atau terpenuhi kebutuhannya dari 5 kebutuhan dasar, pasti mereka tidak akan melakukan kesalahan di sekolah atau kesalahan di kelas, sehingga anak kita menjadi anak yang baik, anak-anak yang bisa menjalankan keyakinan kelasnya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan sebelum sesi ini kami tutup. Ini nilainya tadi kira-kira berapa Bapak Ibu? Di atas 7 ya? Alhamdulillah. Karena kalau di bawah 7 maka kita akan remedi lagi. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, utamanya untuk diri pribadi saya. Yang kedua juga bermanfaat untuk kelas kita semua dan untuk sekolah kita. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada berkata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dalam kasus di atas, apabila diri menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, misalnya begitu, untuk mencari perhatian. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan guru memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka dasar yang sedang dikoridoni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kemungkinan jawaban yang kedua, Bapak Ibu. Ternyata Doni misalnya sudah bekal, ya sudah sarapan, masih mengganggu, ternyata dia membutuhkan perhatian atau kasih sayangnya adalah kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan yang kedua. Berikutnya adalah penguasaan atau
kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kalau dalam kasusnya Doni, dia merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Ini kebutuhan pengakuan, kemampuan atau penguasaan. Berikutnya kebebasan. Nah, kalau dalam kasusnya Doni, jika jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi ini adalah kemungkinan pemenuhan kebutuhan selanjutnya. Sudah mendapat bekal dari rumah, tapi bekalnya sama, sehingga ketika di sekolah berulah. Itu lagi ya. Selanjutnya kesenangan. Nah, jika Doni melakukannya karena iseng, kemudian dia menikmati asli wajah teman-temannya yang kesal. Jadi temannya kesal itu langsung menang. Dia senang ketika temannya susah. Nah, ini untuk memenuhi kesenangan. Di antaranya adalah untuk memenuhi seperti ini oleh. Jadi kebutuhan dasar termasuk salah satu kebutuhan dasar. Jadi bukan karena lapar, bukan belum sarapan, bukan karena tidak membawa bekal, tapi karena ingin merasa senang. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini ada 5 posisi ternyata dalam restitusi. Jadi yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari kelima ini kelihatannya, nah bisa kita sudah mulai membayangkan Bapak Ibu. Nah, ternyata penghukum dan pembuat rasa bersalah ini kelihatannya sesuatu yang nantinya mungkin harus kita hilangkan atau tidak sesuai dengan modul ini. Jadi kalau mungkin kita masih ada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, nah ini mungkin kita sedikit bergeser kepada yang ketiga sebelah kanan, mulai dari teman, pemantau, dan manajer. Bedanya apa Bapak Ibu? Penghukum ini, seorang penghukum dia bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa setelah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ini menghukum. Berarti kamu selalu saja salah. Ini juga sama menghukum. Selalu, pasti selalu yang tidak akan selesai. Berikutnya, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia atau cara berbaik guru tersebut dengan menghukum murid-muridnya. Selanjutnya, membuat merasa bersalah. Nah, ini biasanya dengan kalimat seperti ini, Ibu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat rasa bersalah pada siswa. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini adalah salah satu contoh kalimat yang menyatakan bahwa Bapak Ibu guru pada posisi membuat merasa bersalah ketika menyelesaikan masalah pada murid kita. Selanjutnya adalah sebagai teman Bapak Ibu. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, contohnya seperti ini Bapak Ibu, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, jadi kalimat yang digunakan itu sudah mulai halus. Ada lagi, nah saya pikir ini. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya ternyata nggak membantu. Jadi ternyata teman pun di sini ada sisi
ada sisi positifnya juga ada sisi negatifnya Bapak Ibu. Selanjutnya pemantau ini biasanya menggunakan kalimat seperti contoh Bapak Ibu, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jika menggunakan kalimat ini berarti Bapak Ibu ada pada posisi pemantau. Selanjutnya adalah manajer. Bapak Ibu, ini adalah posisi yang paling puncak. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ketika menemukan solusi atau mencari solusi itu bersama-sama. Jadi bukan hanya Bapak Ibu gurunya, tapi mengajak siswa untuk bersama-sama menemukan solusi yang terbaik. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi manajer ini yang dipilih adalah teman dan pemantau Bapak Ibu. Jadi yang penghukum dan pembuat rasa bersalah tadi tidak disebutkan, sehingga kelihatannya dari modul ini maka seorang guru diharapkan dalam menyelesaikan masalah yang pertama menjadi teman, menjadi posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir menjadi posisi sebagai manajer. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Ini kembali ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi ketika apa yang kita yakini, misalnya tadi dalam kelas keyakinannya apa, misalnya harus menghormati. Nah, ketika ada suatu perbuatan yang dimana menyakiti temannya, tidak menghormati temannya, maka kembalikan ke sini lagi Bapak Ibu. Apa yang kita yakini? Oh iya Pak, ternyata keyakinan kelas kita begini, kita harus saling menghormati. Jadi kembali ke keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Selanjutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Maka anak akan berpikir, kemungkinan akan menjawab bersedia memperbaiki. Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Maka disampaikan dulu kepada muridnya, sehingga murid akan berusaha menebus kesalahannya dengan suatu perbuatan atau tindakan yang hubungannya menyelesaikan permasalahan yang telah dibuatnya sendiri. Bapak Ibu, selanjutnya adalah video tentang 5 posisi kontrol restitusi. Disikip saja Bapak Ibu ya, karena videonya 1 jam. Waktunya habis. Nah, selanjutnya posisi yang paling penting di antara yang kita bahas tadi adalah segitiga restitusi dari dalam menyelesaikan masalah anak. Menurut Dian Garsen dalam bukunya Restitution telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Apa saja segitiga itu Bapak Ibu? Ternyata segitiga itu adalah seperti ini. Jadi ketika ada bermasalah, maka yang dilakukan pertama adalah yang paling bawah, menstabilkan identitas. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya seperti apa? Kalimat tematiknya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kata itu yang diucapkan pertama, sehingga anak sudah mulai ketika emosinya tinggi, sudah mulai merendah karena ada ini. Yang kedua adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, sehingga anak insya Allah langsung stabil, artinya menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah ini biasanya dengan kalimat mantik seperti itu Bapak Ibu. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ini disebut dengan langkah yang kedua segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah
menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Jadi menanyakan keyakinan itu seperti apa yang kami sampaikan di awal, menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama sama di kelas. Dengan pertanyaan memantik, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Maka inilah yang disebut dengan segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus atau masalah yang terjadi pada anak-anak kita. Selanjutnya ini adalah langkahnya, Bapak-Ibu. Yang pertama tadi, ini yang model segitiga, yang ini adalah yang model tabel. Selanjutnya adalah bagian dasar dari segitiga restitusi adalah bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat seperti bawah ini. Yang pertama adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau kita bisa menyelesaikan ini sehingga permasalahan anak-anak kita akan teratasi dengan baik, karena solusi bukan berasal dari Bapak Ibu guru saja, tapi solusi berasal dari Bapak Ibu guru dan murid-muridnya yang melakukan kesalahan. Misalnya menstabilkan identitas yang bagian bawah tadi Bapak Ibu. Kemudian validasi adalah langkah yang kedua segitiga restitusi, dan selanjutnya adalah langkah yang ketiga segitiga restitusi. Selanjutnya, ini mari bergerak bersama untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, budaya positif adalah sesuatu yang sangat penting yang nantinya bisa kita implementasikan di dalam kelas kita, di dalam sekolah kita, sehingga mungkin di antara kita ada yang masih menjadi posisi yang pertama tadi, ada yang menghukum, ada yang merasa bersalah. Nah, dengan mempelajari materi ini kita sudah bisa mungkin berpikir untuk ke langkah selanjutnya, menjadi teman atau menjadi manajer atau menjadi pemantau, sehingga anak kita menjadi terpenuhi kebutuhannya dari 5 kebutuhan dasar tadi. Sehingga jika anak-anak kita telah merasa menerima atau terpenuhi kebutuhannya dari 5 kebutuhan dasar, pasti mereka tidak akan melakukan kesalahan di sekolah atau kesalahan di kelas, sehingga anak kita menjadi anak yang baik, anak-anak yang bisa menjalankan keyakinan kelasnya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan sebelum sesi ini kami tutup. Ini nilainya tadi kira-kira berapa Bapak Ibu? Di atas 7 ya? Alhamdulillah. Karena kalau di bawah 7 maka kita akan remedi lagi. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, utamanya untuk diri pribadi saya. Yang kedua juga bermanfaat untuk kelas kita semua dan untuk sekolah kita. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.